Kecelakaan pesawat di dunia telah terjadi sebanyak 5 kali di sepanjang Desember 2024 atau akhir tahun ini. Khusus pada kecelakaan pesawat Jeju Air tercatat menjadi yang paling tragis di penghujung akhir tahun. Pasalnya, tragedi ini menjadi yang paling banyak memakan korban karena sebanyak ratusan orang dinyatakan meninggal, sedangkan 2 lainnya dinyatakan selamat. Dalam 24 jam, setidaknya ada 3 peristiwa kecelakaan melibatkan 3 pesawat dari 3 maskapai, seolah menyeratkan dunia penerbangan sedang tidak baik-baik saja. Lebih lanjut, inilah 5 rentetan kecelakaan pesawat di akhir tahun 2024. Kita take off ke kronologi. Tanggal 22 Desember 2024, Britten Norman BN2B26 Islander. Sebuah pesawat Britten Norman BN2B26 Islander yang dioperasikan oleh North Coast Aviation bertabrakan dengan daerah berhutan di lembah Sapmanga, sekitar 32 nautical miles dari Nazab, Papua Nugini. Bangkai pesawat baru ditemukan keesokan harinya. Diketahui melalui beberapa sumber bahwa pesawat tersebut berangkat dari landasan udara Wasu pada pukul 10.12 pagi waktu setempat dengan penerbangan charteran pilot tunggal dengan 4 penumpang di dalamnya. Penumpangnya adalah staf Kementerian Perumahan. Seharusnya pesawat itu terbang dengan normal, dengan waktu perkiraan kedatangan adalah pukul 10.47 siang waktu setempat. Namun pesawat itu tidak pernah sampai ke bandara tujuannya. Dan pada tanggal 24 Desember 2024 dikabarkan bahwa tidak ada penumpang yang selamat dalam insiden tersebut. Tanggal 25 Desember 2024, Embraer ERJ190AR. Pesawat milik maskapai Azerbaijan Airlines dengan nomor penerbangan J28243 mengalami kecelakaan di dekat kota Aktau, Kazakhstan. Kecelakaan itu bermula saat pesawat Azerbaijan Airlines lepas landas dari ibu kota Azerbaijan yaitu Baku dengan tujuan Grozny, Rusia pada pukul 8.49 pagi waktu setempat. Pihak maskapai Azerbaijan Airlines mengatakan terdapat 62 penumpang dan 5 kru di dalam pesawat Embraer tersebut. Mereka yang berada di dalam pesawat sebagian besar adalah warga negara Azerbaijan, namun ada juga beberapa penumpang dari Rusia, Kazakhstan dan juga Kirgistan. Pesawat diketahui awalnya terbang dari Baku, Azerbaijan menuju ke Grozny di Rusia Selatan. Tetapi penerbangan itu dialihkan ke Kazakhstan karena kabut dan ancaman drone. Kapten sempat mempertimbangkan mendarat di laut, tetapi memutuskan untuk menuju Aktau, lokasi pendaratan darurat. Namun tiba-tiba saja pada saat pesawat itu akan mendarat, sesuatu masalah sepertinya terjadi hingga akhirnya pesawat memutuskan untuk go around. Sepertinya pilot sulit mengendalikan posisi pesawat pada saat pesawat itu akan mendarat, namun segala upaya nampaknya dilakukan oleh para pilot penerbangan itu. Hingga terlihat di rekaman video bahwa pesawat itu sedang turun dalam kondisi yang tidak stabil. Dan hanya beberapa saat setelahnya, tiba-tiba saja ketika pesawat itu mencapai landasan, pesawat terbakar dengan sangat hebat. Terjadi ledakan. Tercatat sebanyak 38 orang meninggal dalam insiden tersebut. Sementara salah satu penumpang selamat menyatakan bahwa ia sempat mendengar suara ledakan keras sebelum pesawat itu jatuh di dekat kota Aktau, Kazakhstan. Ternyata dari peristiwa yang dialami oleh penerbangan Azerbaijan Airlines ada kisah haru ketika salah seorang penumpang bernama Subkhonul Rakimov yang merekam detik-detik sebelum jatuhnya pesawat itu ternyata memperlihatkan bagaimana kondisi di dalam kabin penumpang. Nah, pada saat itu terlihat bahwa masker oksigen sudah turun. Beberapa penumpang berteriak ketakutan dan berteriak panik. Sepertinya para penumpang tahu ada masalah di dalam penerbangan Azerbaijan Airlines. Namun, Rakimov terus merekam apa yang terjadi di kabin penumpang kala itu. Dan Rakimov sendiri terdengar melantunkan syahadat dan takbir. Ia juga berdoa. Dan ia terus merekam apa yang terjadi di pesawat Azerbaijan tersebut. Setelah itu ia diketahui mengirimkan rekaman video itu kepada sang istri. Rekaman terus berlanjut, namun rekaman itu menunjukkan apa yang terjadi setelah pesawat tersebut jatuh dan meledak. Bagian ekor pesawat terlihat lebih utuh dibanding bagian yang lain. Kemudian Rakimov yang merupakan penumpang selamat diketahui mengalami cedera pasca kecelakaan tersebut.
Ia lalu membagikan pengalamannya saat di rumah sakit. Dalam sebuah petikan wawancara, ia mengatakan bahwa pada saat kecelakaan itu terjadi, ia berpikir ini adalah akhir hidupnya. Sesuatu akan terjadi, namun ia tahu tidak ada yang dapat ia lakukan di menit-menit tersebut. Yang perlu ia lakukan adalah mendapatkan lebih banyak amalan untuk dipersembahkan kepada Yang Maha Kuasa. Maka ia mulai berzikir, ia mulai berdoa, lalu mengucapkan syahadat. Masih dari rekaman wawancara itu, ia membagikan bahwa sejak awal pesawat itu take off, ia sudah berdoa kepada Allah. Lalu ia berzikir, bahkan pada saat terjadi ledakan, ia terus mengucapkan Allahu Akbar dan semua doa yang ia tahu. Dan atas kehendak Yang Maha Kuasa, Rakimov masih hidup. Tanggal 29 Desember 2024, Jeju Air 7C2216. Pesawat Jeju Air diketahui mengalami kecelakaan di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024. Diduga karena telah menabrak burung hingga menyebabkan roda pesawat yang tidak berfungsi saat pendaratan. Kecelakaan pesawat Boeing 737-800 ini terjadi saat pesawat Jeju Air terbang dari Bangkok yang membawa 181 penumpang dan juga kru mencoba melakukan pendaratan darurat sekitar pukul 9:03 pagi waktu setempat setelah melaporkan masalah pada roda pendaratannya. Dalam rekaman video yang beredar juga terlihat bahwa insiden kecelakaan pesawat Jeju Air dari Bangkok ini terjadi lantaran roda pesawat yang tidak berfungsi. Akibatnya, terjadi gesekan antara lambung pesawat dengan aspal. Hal tersebut tidak bisa terhindarkan sehingga memicu kepulan asap yang tebal dari bagian bawah pesawat, hingga akhirnya membuat pesawat itu tidak terkendali. Pesawat terus meluncur dan membuat pesawat itu tidak terkendali hingga terlihat menabrak pagar Bandara Muan yang terbuat dari beton dengan kecepatan tinggi. Tragedi ini menjadi yang paling banyak memakan korban karena sekitar 175 penumpang dan 4 kru dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 2 lainnya dinyatakan selamat. Diketahui dari 179 orang yang dinyatakan meninggal, 140 diantaranya telah teridentifikasi. Setelah apa yang dialami oleh Jeju Air, emosi memuncak saat keluarga penumpang pesawat Jeju Air diberitahu mengenai jumlah korban yang terus bertambah. Setelah apa yang terjadi pada Jeju Air, seorang pakar penerbangan bernama David Lermont menyebutkan bahwa pesawat itu melaju sekitar 200 mil per jam ketika mendarat. Kerusakan yang terjadi pada pesawat sangatlah sedikit karena pesawat itu meluncur di landasan pacu atau di tempat yang seharusnya dan melakukan upaya pendaratan sebaik mungkin yang bisa diupayakan oleh pilot. Bahkan saat itu tidak ada kebakaran yang ditimbulkan hingga akhirnya pesawat menabrak objek yaitu tembok beton dengan sangat keras. Barulah terjadi kebakaran dan ledakan dan hal itulah yang menyebabkan jatuhnya banyak korban. Dari data yang disampaikan oleh pakar penerbangan tersebut diketahui bahwa Bandara Muan telah dibuka tahun 2007. Melalui citra satelit menunjukkan bahwa dinding beton yang tertabrak oleh pesawat Jeju Air tersebut telah dibangun bertahun-tahun lamanya untuk menahan instrumen landing system yang akan membantu pilot ketika jarak pandang buruk, dan menurut sang pakar penerbangan, struktur semacam itu seharusnya tidak ada di sana. Dan ketika ia melihat bagaimana lokasi bandara sebenarnya, ada banyak ruang bagi pesawat Jeju Air untuk akhirnya berhenti dan tidak akan jatuh banyak korban. Masih menurut sang pakar penerbangan, intinya bandara yang dirancang dengan buruk adalah alasan kenapa sebuah pesawat penumpang menabrak tembok hingga menewaskan ratusan orang. 28 Desember 2024, pesawat KLM Royal Dutch Airlines 1204. Sebuah pesawat Boeing 737-800 milik KLM Royal Dutch Airlines yang mengoperasikan penerbangan KL1204 tergelincir dari landasan pacu 18 di Bandara Norwegia setelah pendaratan darurat pada 28 Desember 2024. Pesawat Boeing 737-800 dengan registrasi PHBXM berhasil mendarat di landasan pacu, namun kehilangan kendali saat mendarat dan tergelincir ke hamparan rumput di sepanjang landasan pacu. Menurut data, Boeing 737-800 yang terdaftar sebagai registrasi PHBXM adalah pesawat berusia 24,2 tahun. Menurut laporan awal, ada sekitar 182 penumpang dan juga kru di dalam pesawat itu. Dan menurut laporan awal tersebut diketahui bahwa seluruh penumpang dan juga kru selamat tanpa luka. Diketahui melalui beberapa informasi bahwa tidak lama setelah pesawat milik KLM itu lepas landas, pesawat diduga mengalami kegagalan sistem hidrolik
sehingga memaksa kru mengalihkan penerbangan ke Oslo. Foto-foto dan rekaman video menunjukkan bagaimana kondisi pesawat sesaat setelah pesawat itu overrun. Pesawat diketahui keluar jalur dari sisi kanan landasan pacu 18 setelah mendarat. Penumpang diketahui diangkut kembali ke Oslo dengan bus pada malam yang sama dan KLM menyediakan akomodasi hotel bagi yang membutuhkan. KLM juga menjadwalkan pengiriman pesawat pengganti pada Minggu sore tanggal 29 Desember untuk melanjutkan perjalanan ke Amsterdam. Tim teknis KLM bersama otoritas lokal telah tiba di Bandara Oslo untuk menyelidiki penyebab insiden tersebut. 29 Desember 2024, Air Canada Express yang dioperasikan oleh PAL Airlines yang menggunakan pesawat bombardir DHC-8402Q mengalami kecelakaan dalam pendaratan di Bandara Internasional Halifax Stanfield pada Minggu 29 Desember pukul 9.30 waktu setempat. Dalam video yang beredar di media sosial, sayap Air Canada terlihat terbakar saat mendarat di Bandara Halifax. Juru bicara maskapai juga memastikan seluruh kru dan penumpang pesawat selamat. Beberapa ada yang mengalami cedera ringan, namun pada saat itu semuanya telah dievakuasi menggunakan bus. Akibat insiden tersebut, Bandara Halifax ditutup. Menurut kesaksian penumpang disebutkan bahwa salah satu ban atau roda pendaratan tidak turun dengan benar saat proses pendaratan pesawat. Pesawat mulai miring sekitar 20 derajat ke kiri dan saat itu terjadi penumpang mulai mendengar suara yang cukup keras yang hampir terdengar seperti suara tabrakan. Saat sayap pesawat mulai tergelincir di sepanjang landasan pacu. Pada saat pesawat itu tergelincir di landasan pacu, pilot berusaha untuk menghentikan pesawat. Pesawat itu berguncang cukup keras dan para penumpang mulai melihat api di sisi kiri pesawat dan asap mulai mengepul dari jendela. Rekaman dari salah satu penumpang di dalam pesawat itu menunjukkan bagaimana detik-detik proses pesawat itu meluncur sampai akhirnya terlihat api dari bagian kiri pesawat. 5 peristiwa tragedi pesawat ini mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah yang paling utama dari setiap penerbangan. Semoga dunia penerbangan kembali membaik di tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.